Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Anakku semuanya, para santri, Bapak Ibu wali santri, para muhibbin semuanya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan daripada pengajian kita ini karena tidak lain karena Allah masih sayang kepada kita. Kita masih diberi hidayah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi maunah oleh Allah, sehingga kita masih diberi kepercayaan umur sehingga untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Tentang kebaikan yang ada termasuk salah satunya yaitu kita thalabul ilmi, walaupun dengan online seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu mencari ilmu. Mari kita awali dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang ke-86. Akillah nyedidikna sapa sira. Akillah nyedidikna sapa sira minadz dzunubi saking pira-pira dosa. Ya, jadi dosa itu patut untuk kita sesali. Ya, jadi orang ketika berbuat dosa harus menyesal ketika orang itu berbuat dosa. Sehingga ada beberapa langkah yang patut untuk kita lakukan ketika orang itu berdosa. Satu, menyesali tentang dosa itu. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Kemudian tobat kepada Allah SWT, perbanyak untuk baca istighfar supaya dosa itu dosa itu diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Jadi akillah nyedidikna sapa sira minadz-dzunubi saking pira-pira dosa. Lah pengakuan bahwa kita itu tidak baik, tidak benar, salah, dolim itu penting. Jadi makanya jangan kita lupa satu doa, pakai doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita tuh dolim gitu loh. Jadi diberi nikmat yang banyak, kita belum bisa melaksanakan keinginan Allah berikan nikmat, belum kita maksimalkan. Itu dolim benar kita ini. Doanya Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga, Sayyidul istighfar. Ya, Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga ini dalam setiap hari kita jangan sampai lupa. Ya. Syukur kita ketika melaksanakan sholat sunat, ya, kita meletakkan sholat sunat, kita melakukan sholat sunat, meletakkan doa itu pada sujud kita. Ya. Jadi termasuk sebuah keutamaan dalam ibadah itu memperlama sujud, ya, memperlama sujud. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, kalau malam itu memperpanjang daripada berdiri kita. Makanya para sahabat-sahabat dulu itu luar biasa. Sayyidina Umar itu biasa menghatamkan Al-Quran, sholat sunat 2 rakaat sambil menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Utsman itu melaksanakan sholat witir dalam kehidupannya 1 rakaat sambil menghatamkan Al-Quran. Jadi ketika orang itu sholat malam itu memperlama berdirinya, itu sunnah. Kalau siang hari itu memperlama sujud. Ya, memperlama sujud. Yang dibaca apa? Yaitu ya, ikrar kita kepada Allah bahwa kita itu dolim yang luar biasa. Kita harus nyadari kedoliman kita.
Ya. Nah, ketika seseorang itu sudah baca istighfar, taubat, ya, kemudian mengamalkan amalan-amalan, ya, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita sehingga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ada amal seperti itu. Contoh umpamanya, barang siapa yang baca subhanallah, subhanallah saja, subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallah wa bihamdi, dibaca setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Ya, setiap hari dibaca 100 kali. Barang siapa yang baca subhanallah bihamdi 100 kali setiap harinya, ikhlas karena ini perintah daripada Allah, perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikerjakan dengan ikhlas. Apa fadilahnya? Andai kata orang ini punya dosa sebanyak buih yang ada di laut, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini termasuk amalan penghapus dosa. Ya. Salat awabin 6 rakaat. Salat awabin 6 rakaat. Jadi man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin ghufira dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Kalau ada orang setelah salat maghrib, salat awabin. Awabin itu minimal 2 rakaat, usolli sunnatal awabin rakaataini. Sedang berapa? 6. Maksimal berapa? 20. Ya. Kalau ada orang yang melaksanakan salat awabin 6 rakaat penuh dengan keikhlasan, belum bicara apapun, maka apa fadilahnya itu? Andai kata orang itu punya dosa sebanyak buih yang ada di laut, maka semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Coba, itu amalan-amalan yang luar biasa sekali. Ya, amalan-amalan yang luar biasa. Ada lagi, ala adullukum ala ma yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kamu mau saya tunjukkan sebuah amalan, kata Rasul? Kalau kamu melaksanakan amalan itu, maka dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah dan derajat kamu dinaikkan oleh Allah. Satu apa? Isbahul wudu alal makarih. Melaksanakan wudu dengan sempurna dalam nuansa yang tidak kondusif. Males, ngantuk, malam hari itu mau bangun males, kemudian malasnya dibuang, ngantuknya dibuang, kemudian dia langsung bangun, kemudian setelah bangun baca doa, setelah baca doa langsung ke hamam, langsung ke jeding, macam-macam, dia keluar dari hamam, dia di jeding, sudah wudhu, belum baca istighfar, belum sholat, belum ibadah, maka dosa-dosanya yang kecil diampuni oleh Allah, derajatnya dinaikkan oleh Allah. Kasratul khutbah ilal masajid, memperbanyak jalan untuk ke masjid. Jadi kita ini datang ke tempat ibadah, kaki kanan kita menjangkah menghapuskan dosa, kaki kiri kita menjangkah akan menghapuskan dari Adam, mengangkat derajat sejauh daripada tempat ibadah antara rumah dengan masjid. Semakin banyak dia berjalan, semakin banyak dosa kecil yang terampun, semakin banyak jalan ke masjid, maka semakin tinggi derajat orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, amalan-amalan ini luar biasa. Termasuk tadi, yaitu termasuk di dalamnya yang penghapus dosa itu apa? Wang tidorus sholah ba'das sholah. Menunggu masuknya waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Contohnya apa? Setelah maghrib. Nah, kita seperti ini, puasa ya. Seperti puasa Ramadan seperti ini. Kemudian maghrib kita membatalkan puasa, sudah berbuka. Kemudian setelah itu kita jamaah. Nah, kita jamaah setelah melaksanakan jamaah sholat maghrib. Kemudian setelah melaksanakan jamaah sholat maghrib, karena sudah berbuka puasa, ya, maka orang itu mengerjakan amal-amal yang baik. Dia mungkin salat awabin 6 rakaat. Jadi sambil menunggu isya itu, awabin 6 rakaat. Baca Yasin, baca Ad-Dukhan, baca Al-Mulk. Mengapa ini penting? Ya, karena mangqara'a Yasin fi kulli lailatin asbaha maghfuran lah. Rawahu Ibnu Asakir.
Ya. Keterangannya isnaduhu jayyid. Ini satu-satunya dalil Yasin. Ya, satu dalil Yasin yang sanadnya kuat ini. Ya, yang sanadnya kuat ini. Walaupun rawinya Ibnu Asakir, tapi isnaduhu jayyid. Barang siapa yang baca Yasin pada malam hari, begitu masuk subuh, dosanya terampun. Barang siapa membaca surat Dukhan pada malam hari, maka ketika masuk subuh dosanya terampuni. Coba apa enggak hebat itu? Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyat, tunjihi min adabil qabri. Surah ini al-mani'ah pencegah, al-munjiyat penyelamat. Dari mana? Dari siksa kubur. Ibnu Mas'ud memberikan keterangan, mangkola tabarakalladzi biyadil mulku fi kulli lailatin mana'ahullahu ta'ala adabal qabri. Barang siapa yang tiap malam membaca surah Al-Mulku, maka besok ketika orang itu telah wafat, orang meninggal dunia, maka di alam barzahnya insya Allah akan diselamatkan dari adabal qabri. Ini perlu ikhtiar gitu loh. Makanya apa? Akilla nyetitikna sapa sira minad dunubi saking pira-pira dosa yahun hana yahunnu yahun moko dadi gampang alaika ing atase sira apa al mautu mati. Coba. Jadi orang itu kalau menyedikitkan dosa, ya, orang itu kalau menyedikitkan dosa, maka hikmahnya apa? Orang itu tobat, ya, sholat tobat, orang itu memang tobatan nasuha, ya, benar-benar menyesali daripada kesalahannya, diwujudkan dalam membaca istighfar, membaca doanya Nabi Adam, membaca doanya Nabi Yunus, dibaca daripada Sayyidul Istighfar, ya, dan tidak pernah mengulangi lagi, berjanji selama-lamanya nggak akan pernah mengulangi lagi seperti itu. Ketika seseorang itu dosanya itu habis, dosanya itu sedikit, yahun alaika maut, maka orang itu akan yahun hana yahun akan mudah, ya, akan mudah menghadapi yang namanya kematian. Sambil kita doa, nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil wa taubatan qabla wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin ya alaina fi sakaratil maut. Itu ujian terakhir orang itu di situ. Nah, ujian terakhir manusia itu di situ. Pada waktu sakaratul maut, dan ini harus disiapkan. Makanya ada hadis yang lain, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang akhir daripada kalamnya sebelum mati kok la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah. Nah, supaya menjadi sebuah kebiasaan gitu loh ya. Makanya yang namanya zikir itu jadi penting. Ya, zikir itu jadi penting. Dah, akillanya titikna sapa sinema dunubi saking pira-pira dosa, yahun mongko dadi gampang alaika atas sira apa al mautu mati. Wa akil lan nyetitikna sapa sira minad daini saking utang, taish mongko bakal urip sapa sira khurron kelawan merdika. Rawahul Baihaqi. Jadi akilla minad dunub yahun alaikal maut wa akilla minad dain ta'ish hurrat. Sedikitkan hutang. Kalau perlu tidak punya hutang. Tadi begini, orang hidup itu harus punya cara ya supaya hidupnya merdeka. Caranya bagaimana? Menyedikitkan, berupaya orang tidak punya hutang. Ya. Karena apa? Ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya, Allahumma ya Allah ini kula niki Gusti, ya, Allahumma inni a'udzubika minta pangreksa saking panjenengan Gusti, minta dijauhkan, ya, nyuwun pangreksa saking panjenengan Gusti. Allahumma inni a'udzubika minad dain saking hutang, ya. Wa qahrir rijal. Apa Rizal itu? Debt collector. Ya. Orang yang datang ke rumah, nagih hutang, laran duwe kursi ini digawa, macam-macam itu namanya debt collector. Wakoh Rizal itu. Ini ada seperti ini. Ya. Jadi kalau orang itu tidak punya hutang, hidupnya akan merdeka, nggak ada beban. Sehingga kalau kepingin seseorang itu
pengen sesuatu, ya nabung, ditabung, ya punya tabungan cukup dibelikan, nggak usah diomongin wong liya, ya. Jadi ditabung, sudah dia punya dibelikan. Caranya begitu, ya, caranya kalau pengen merdeka ini Kanjeng Nabi mengatakan, menyampaikan yahun kalau akilla minadzunub yahun alaikal maut wa akilla minaddain ta'ish hurron, ya ta'ish hurron. Kamu kalau nggak punya utang, kamu merdeka hidup kamu. Karena apa? Nggak pernah berpikir tentang kebebanan. Salah satu contoh mamanya, pokoknya kondisi hari ini, kondisi wabah corona yang barangkali punya dampak kepada ekonomi yang luar biasa. Coba kalau pola seperti ini, kalau orang itu punya hutang di bank kan oleh pemerintah kan punya kebijakan jangan ditagih dulu kan begitu. Tapi ketika orang kita hutang kepada pribadi, coba waktunya pembayaran, waktunya nyarutang, ada masalah besar kita nggak bisa nyarutang. Apa tidak terjadi beban bagi kita? Ya. Beban yang luar biasa. Makanya agama itu memberikan resep yang luar biasa. Oh nek wong urip kok sampai yang namanya uripe kangelan, resep agama mesti ditinggal. Makanya jangan pernah meninggalkan resep hidup bahagia dari agama. Ojo gaya akal ya awake dhewe. Agama telah mengatur semuanya. Akilla minadzunub yahun alaikal maut wa akilla minaddain ta'is Quran. Paling mana? Akilla minadzunub yahun alaika maut wa akilla minaddain ta'ish hurran. Lanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Inna minas sarafi iku setengah saking. Inna minas sarafi setuhune setengah saking leluwian. Inna minas sarafi setuhune iku setengah saking leluwian antak kula utayan to mangan sapa sira ma ing perkara istahaita kang kepengin sapa sira ing ma. Rawahu nateng hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Inna minas saraf antak kula ma istahaita, termasuk bagian daripada berlebihan. Israf itu kan berlebihan. Sampean wudu kan tiga basuhan, 5. Ya. Keran itu separuh sudah bagus. Mbok guet nepol. Itu namanya minas saraf itu. Berlebih-lebihan dalam memakai air. Itu tidak boleh dalam agama seperti itu. Ya, tidak dibenarkan dalam agama. Israf itu tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Inna minas saraf antakula ma istahaita, termasuk bagian daripada berlebih-lebihan itu apa? Kamu makan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, pengen ini tuku, pengen ini tuku, pengen mangan ini tuku. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi kita harus bisa menahan diri, menahan diri. Jadi pengen ini dialihkan di sini, pengen mangan ini dialihkan di sini. Supaya apa? Nafsu kita enggak besar. Gitu. Jadi kalau kita ini ngeladeni nafsu kita di tubuh kita besarnya luar biasa. Ketika nafsu itu perannya besar, akal kita akan kalah. Jadi nafsu kita harus disetir dan setel oleh akal kita. Enggak boleh, nafsu menguasai kita enggak boleh. Jadi nafsu harus kita kuasai. Nafsu jangan sampai menaiki kita. Ya, nafsu yang kita naiki untuk disetel kepada hal-hal yang baik. Tapi nggak boleh kita dengan nafsu kita menjadi orang yang enggak. Bagaimana kita nyetir daripada nafsu? Kita punya keinginan kan bagus itu. Andai kata orang nggak punya keinginan kan sama hewan. Ora pengen kelamben, ora pengen nyapo kan seperti itu. Itu karena apa? Nggak punya nafsu tapi nggak punya akal. Punya akal tidak punya nafsu ya kayak malaikat, kayak robot, sesuai dengan setelan daripada Allah. Perintahnya apa, setel sudah selesai. Lu kita itu punya akal, punya nafsu, makhluk yang terlengkap. Kita itu makhluk yang terlengkap di antara makhluk-makhluk yang ada. Makanya apa? Intinya nafsu harus di-manage dengan baik sehingga keinginan nafsu itu disesuaikan dengan agama.
Karena nafsu itu punya kekuatan juga, gitu. Tapi disetir supaya akan jadi baik, begitu. Ben, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Isnani utawi perkara loro, isnani utawi wong loro. Isnani utawi wong loro iku layang duru ora bakal mirsani asih. Iku layang duru ora bakal mirsani asih, tidak dilihat dengan kasih sayang. Sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah. Ilaihi ma maring isnani yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Ada dua orang yang nanti pada waktu hari kiamat tidak diperhatikan, tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang oleh Allah. Padahal ketika orang itu dipandang dengan kasih sayang, la yu'adzabu abad. Ya, orang itu kalau dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang tidak akan disiksa oleh Allah. Makanya jadi penting seseorang itu berikhtiar, berupaya untuk mendapatkan pandangan kasih sayang daripada Allah, itu jadi penting. Ya, makanya isnani la yang durullah ilaihima yaumal qiyamah. Siapa yang pertama? Qati'ur rahmi. Qati'ur rahim. Ya, qati'ur rahmi. Qati'ur rahmi rupane wong kang mutus sanak raket, pemutus tali silatur rahim. Ya. Qati'ur rahim. Ya. Jadi orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Ya. Jadi ada hadis yang lain. La yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Artinya tidak masuk surga itu apa? Kemudian tidak masuk surga langsung, enggak, harus di neraka dulu. Neraka dulu baru dosanya habis, baru nanti akan masuk surga. Kan gitu. Sama dengan ada hadis itu. Innallaha ta'ala harrama. Ya. Harrama, Allah itu mengharamkan kepada siapa? Alannar. Allah itu mengharamkan pada neraka kepada siapa? Mangqala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Jadi orang itu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, begitu ucapannya sudah disampaikan, sudah diekarkan oleh seseorang, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kepercayaan pada Allah, tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian itu bermaksiat yang maksimal orang, wes pol-polan maksiate. Selama orang ini tidak murtad, ya, sebesar apapun dosa seseorang, menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah mengeluarkan status daripada orang itu menjadi kafir. Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya. Jadi dosa besar itu tidak bisa mengeluarkan status seseorang menjadi kafir, tidak bisa. Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi ada kelompok yang lain bahwa dosa besar itu mengeluarkan status seseorang. Jadi wong langsung dosa gede kafir. Ya. Siapa? Khawarij. Ya, Khawarij. Jadi Khawarij itu mempunyai pendapat orang yang dosa besar itu keluar daripada agama Islam. Padahal orang fasik, ya, orang fasik itu yang di Al-Quran ada keterangan bahwa orang fasik itu di dalam neraka itu bukan yang masuk di neraka abadan itu yang mana? Yang bitakdzib, yang ngoroh nih Gusti Allah, ya itu loh ya. Jadi bitakdzib. Jadi ketika orang itu qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim, ini maknanya apa? Dia muslim qati'ur rahim, dosanya qati'ur rahim, ya, dosanya qati'ur rahim. Ini tidak bisa serta-merta masuk surga, tidak bisa. Neraka dulu. Sama dengan itu tadi. Orang yang mengucapkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak langsung masuk surga, enggak, pengertiannya itu.
Jadi Allah mengharamkan dia di neraka langsung masuk surga? Oh enggak, nanti dulu. Habiskan dulu dosa kamu di neraka, baru nanti kamu akan ke surga. Jadi khuludun nar itu hanya bagi orang-orang yang kafir. Nah gitu lah. Khuludun nar bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk neraka tapi tidak sampai khulud, tidak sampai langgeng. Habis dulu dosanya baru keluar. Gitu loh, ya. Terus wajar su ilan tonggo kang elek. Ya, tonggo kang elek. Sampai ada doa itu. Allahumma inni a'udzubika mi yaumis su wa min laitus su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su, dari tetangga yang jelek. Ya. Tetangga yang jelek itu tetangga yang bagaimana? Ya, tetangga yang selalu inro'ani khairon katamahu wa inro'ani syarron afsahu. Ya. Jadi kalau kita itu mengerjakan perbuatan yang baik tonggone menengahi, lek enek wong lakoni perkara elek titik, tonggo ngeber-ngeberne elek. Itu termasuk tetangga yang jelek. Ya, termasuk tetangga yang jelek. Mestinya tidak begitu. Tetangga yang selalu menaruh perhatian, selalu memandang kita dengan ainin hakir, pandangan yang selalu salah itu. Jadi apapun yang dikerjakan selalu salah, selalu tidak benar. Ya. Tetangga berikan hadiah pada tetangga yang jelek seperti ini. Iki jadi komentar. Koyok ini diterni. Ya coba. Ya, komegur sakmini. Kan begitu. Tapi yang namanya tetangga itu kalau baik, masya Allah, alhamdulillah, mesti begitu. Jadi dia tidak memandang daripada pemberiannya, memandang daripada ini dari sudut perhatiannya ini. Ya itulah. Jadi makanya Rasul menyampaikan bahwa isnani la yang durullah ilai mayamal qiyamah qati'ur rahmi wa jarusu. Rawahu ngatakan hadis sapa ad-Dailami, Imam Dailami. Makanya sampai ada satu ada hadis itu. Termasuk dosa yang sangat besar sekali bagi seseorang. Ya. Bagi dosa seseorang. Itu apa? Antuzani bihalilati jarika. Kamu berzina dengan istri tetangga. Ya. Ini termasuk dosa besar itu. Jadi setelah syirik itu kemudian yang kedua yaitu antuzani bihalilati jarika. Ada yang ketiga nih. Jadi satu antaja'ala lillahi niddan, kemudian yang kedua antaktula waladaka, kamu membunuh daripada anakmu karena kamu takut kalau kamu akan memakan bersama dengan anakmu kamu. Yang ketiga antuzani bihalilati jarika. Naudzubillahi min dzalik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada perilaku perzinahan yang sangat keji sekali, ya, yang sangat kotor sekali. Ya. Isnani la yang durullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarusu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Odo'o padha ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Perintah lho ini. Ini namanya filamar. Ketemu dengan wawu jama'. Ya, odo'o padha ndonga sira kabeh. Tadi ada sira kabeh tadi. Odo'o padha ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ayo doa semuanya. Hadis ini senada dengan apa? Senada dengan dawuh Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, maka niscaya doamu akan saya kabulkan. Nabi menyampaikan, ud'ullah. Doa kepada Allah. Makanya apa? Ketika kita berdoa, nyapa ndonga? Nglakoni perintah. Lho enak iki. Ya, nyapa kok ndonga? Nglakoni perintah. Wis toh, ya. Dene yang kita minta bla 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 itu Allah sudah paham itu. Allah ngerti. Ora sambok omongane paham, mbok trentek-tok Gusti Allah paham itu. Ya. Jadi kalau kita berdoa itu mengapa? Nglakoni perintah. Nyapa? Nabi nate dawuh udhullah. Makanya aku yo ndonga. Aku nglakoni perintah Kanjeng Nabi untuk berdoa.
Lakoni perintahnya Allah untuk berdoa. Ud'uni, mintalah kamu semua kepada saya. Ya. Astajib lakum. Nah, itu aja sudah. Kita awake dhewe njaluk apa? Njaluk supaya awake dhewe diampuni dosanya oleh Allah. Ngono tok. Wis ngono tok wis. Liya-liyane wis katut karepe dhewe nanti. Tapi yang penting itu, makanya tadi saya sampaikan tiga macam doa tadi lo ya. Nanti dungane Nabi Adam, dungane Nabi istighfarnya Nabi Adam ya, istighfar Nabi Adam. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang kedua, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang ketiga, sayyidul istighfar. Ini puncak semuanya. Puncak semuanya. Mana sholat tobat itu yang ketiga, yang keempat ada lagi. Istighfarnya doa pengakuan dolim yang diajarkan Nabi kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadisnya sahih. Dan paling tidak 4 ini. Jadi pada suatu saat kita sholat surat sunnah ya, terakhir sujudnya pakai itu, agak panjang. Sambil kita mengeluarkan air mata. Air mata yang keluar karena kita takut kalau ditinggal oleh Allah, sehingga kita berurai air mata. Takut kalau tidak diampuni oleh Allah, takut kalau ditinggal oleh Allah, takut kalau tidak dapat rahmat daripada Allah. Ya, air mata sampai keluar. Maka air mata yang keluar seperti ini akan menjadi tameng, ya, akan menjadi tameng nanti daripada siksaan daripada Allah. Dan termasuk di dalamnya yaitu orang-orang yang termasuk 7 orang yang mendapatkan naungan, di mana hari itu tidak ada naungan sama sekali. Jadi penting ya. Jadi donga itu seperti caranya. Dene donga-donga yang lain ditambah monggo, ya ditambah monggo. Ya sama dengan begini. Enek donga yang rada lucu tapi gak apa-apa tapi lucu. Ya, salah satu contoh apa? Njaluk swarga tanpa hisab. Ki awake dhewe amale elek. Ngono kan yo ora rasional. Ya gak rasional. Ya tapi ora apa-apa mungkin jenenge donga. Ya. Tapi ya dicocok nih lah, ya dicocok nih. Salah satu contoh mana? Ada orang yang aktif sholat tahajud, teman. Ini kan enek dasari gitu loh. Karena apa? Orang yang setiap malam itu melaksanakan qiyamul lail, fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Nyambung gitu loh, nyambung gitu loh ya, nyambung. Jaluk bondo sing akeh nek ra nyambut gawe. Ngono kan ya orang tau diketes. Ya. Pengen pinter, pengen ngalim, neng ora tau ngaji, pengen pinter tau ngalim, tapi ora tau untuk mutolaah, ya nggak bisa. Mencari ilmu itu sampai kapan? Jangan begitu toh. Minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lati, dari kecil sampai wafat, ya, sampai wafat. Bukan minal mahdi ilal rabi. Ya, lo yang banyak kan ini. Jadi mbiyen sregep, begitu rabi selesai sudah talabul ilminya. Enggak, minal mahdi ilal lahdi, bukan ilal rabi. Nah yang banyak ilal rabi nih, mandek ya, cek. Begitu nikah selesai sudah. Oh jangan, ya jangan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Udah seperti itu. Wong sing entengan ngaji akan digampangkan jalannya ke surga. Coba apa luar biasa tuh. Ya, makanya dimanapun kok ada pengajian, selama kita ada, selama kita longgar, nganyang ngono. Manfaatnya besar orang itu. Ngaji itu besar sekali. Ud'u padha ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah, tenjalu sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa antum utawan antum hale utawi sira kabeh iku muqinuna padha yakin kabeh bil ijabati kelawan ijabah kelawan kinabulane donga. Jadi kita itu kalau doa yakin doa kita diterima oleh Allah. Donga wis paling ra disebatan. Yo ra sebati tenan. Ana inda dzanni abdi bi. Saya ini akan ikut persepsi daripada hamba saya.
Lah kowe ndonga kamu mempersepsikan enggak dijabah, ya ora tak ijabahi temen. Nah, begitu. Ya. Jadi kita harus yakin ketika kita doa, yakin kalau doa kita diijabah oleh Allah. Cuman harus dipahami. Wa'lamu padha ngerti ya sira kabeh. Wa'lamu padha ngerti ya sira kabeh. Anallah setune Gusti Allah iku layastajibu ora bakal nyembadani sapa Allah du'aan ing donga min qalbin saking ati ghafilin kang lali lahin kang dolanan. Donga karo dolanan ki piye? Jadi serius, doa itu serius. Kalau perlu doa yang Arab-Araban itu, yang nuansanya berbahasa Arab, kita tahu. Donga iki pelayune nanti kudu ro. Maknanya apa? Kudu ro. Lha donga bahasa Arab ora ro. Piye iki? Ya nasibe piye iki donga iki? Ya. Ya enggak akan nyampe nanti. Kalau itu dari ayat Quran, doanya dari ayat Quran, barangkali masih dapat pahala karena membaca Al-Quran. Ya, dan banyak doa-doa dalam Quran. Paling tidak surah Ibrahim 41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu. Ya. Jadi sampainya pahala orang yang hidup kepada orang yang mati itu tidak hanya hadis. Para ulama-ulama banyak dikasyaf oleh Allah, ya, dikasyaf oleh Allah, dibuka oleh Allah. Di dalam kasyafnya itu Allah menunjukkan tentang doanya seseorang itu nyampe kepada orang yang meninggal dunia, gitu loh. Salah satu contoh namanya ada ulama yang dikasyaf oleh Allah. Dikasyaf, dibuka, banyak orang yang royoan. Ya, royoan apa? Royoan daripada doa. Royoan daripada amal yang disampaikan orang hidup pada orang meninggal. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal ahya minhum wal amat. Malam Jumat baca Yasin. Ya Allah, bacaan Yasin sing dipun waos sesarengan kali jamaah niki wau ganjaran dipun paringaken dumateng sedaya wong Islam, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Itu nyampe di sana. Iku royoan gak karu-karuan. Lu ada satu orang gak royoan tau wenang tok isine iki. Ditekon oleh seorang walinya Allah ini. Lah kowe kok ora royokan karo kaya kanca-kancamu. Lho lak cerita gimana? Kula niki gadah anak. Nah, kula niki gadah anak, gadah yuga. Anak kula niki menyambut gawe teng peken, kemudian setelah nyambut gawe teng pasar, begitu sudah selesai, dia baca Al-Qur'an, kemudian ditujukan pada saya. Uga wis pelang begitu. Lalu suatu saat ini dikasaf lagi oleh Allah. Melok-melok royokan. Ditekon lha kowe mbiyen ndek kok ndak melok royokan, saiki melok royokan, anak kula mati. Loh, setelah ini ulama ini ya, setelah dikasyaf itu dia mencocokkan apa tenan wong ki duwe anak sing neng pasar. Lu ternyata bener. Kemudian ketika orang itu melok royokan dikasyaf lagi itu royokan, ternyata anaknya meninggal dunia. Ditekoni tenan wong pasar, apa mati? Iya, ya coba. Ya. Makanya sudah semua pakar, para ulama semuanya sepakat sudah bahwa dungone anak itu bagian daripada amal yang tidak terputus, ya. Jadi sodakotin jariyatin au ilmin yung tafaubi au waladin solihin yad ulah. Itu semua ulama sepakat. Bu Wahabiyah ya sepakat. Kata-kata rahimahullah. Kata-kata rahimah aja coba apa? Orang yang telah ngarang kitab rahimahullah. Coba, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Ya berarti kan yo nyampe. Wahabiyah itu yang yo ngerti lah kuwi nyampe. Wahabiyah yo ngerti kuwi nyampe itu loh. Ya. Nah, caranya saja yang terkadang mereka tidak sepakat. Tidak sepakat. Itu aja. Tapi nyampenya nyampe itu, nyampe. Kalau bahasa guyon, nyampe apa enggak?
Lah ya sembuh, ya ora ngerti wong biyen nek tak serahne ya ora duwe tanda tangan ngono tok. Tapi lek ora balik berarti ya nyampe. Ya. Jadi doa itu begitu. Itu keajaiban sebuah doa itu memang penting sekali. Makanya apa? Di samping orang tua itu melaksanakan tugasnya orang tua, hakul walad ala walidi itu loh, kewajiban orang tua kepada anak, ya, ayuhassina ismahu, ya, jadi ayuhassina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimahul kita baca, ya, kemudian wa ayyu'allimahus sibahah warrimaya wa ayyuzawwijahu idza atroka, kan begitu. Jadi termasuk kewajiban orang tua kepada anak itu apa? Memberikan nama yang terbaik, nama yang baik. Kemudian yang kedua, wa adabahu, wawunya wawu adab. Dari wa ayu hasinau tadi, wa adabahu, memperbaiki akhlak daripada anak. Berarti apa? Anak itu nomor satu setelah kewajiban orang tua itu memberikan nama yang terbaik, ya, pada waktu 7 hari dari kelahiran itu, ya. Jadi memberikan nama yang terbaik, kemudian setelah itu memberikan nama, ya, nama, kemudian mengakikoi dan memberikan nama yang terbaik. Kalau yang kedua ini penting, ya, wa ayu hasina adabahu, memperbaiki daripada akhlaknya. Ada riwayat ayu sina, ada ayu asina, ya. Jadi ada ayu hasina, ada ayu sina. Jadi kewajibannya itu ayu hasina isma wa ayu hasina adab. Jadi orang pinter sih benih dulu, ya, benih dulu. Berarti apa? Agama harus dipahami. Jadi agama untuk anak kita itu menjadi nomor satu. Ketika imannya kuat, agamanya mendalam, akhlaknya baik, udah selesai. Makanya visi moto kita di pondok itu, kuatkan iman, baikkan akhlak, perbaiki ibadah daripada anak. Wis telu iki. Kemudian yang keempat, baru itu dipinter nih. Waduh, insyaallah, ya, insyaallah anak-anak kita nanti akan jadi anak yang terbaik, ya, di kelak kemudian hari. Anallah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Jadi Allah tidak akan pernah menerima doa seorang hamba yang doa itu atine lali, ora maca donga tapi atine kon dindi. Dan main-main, ya. Doanya enggak serius gitu loh. Doanya enggak serius. Terkadang amin doa aja enggak serius. Nah, ya. Amin, tangannya ra diangkat. Amin. Amin apa seperti ini? Ya. Jadi sing doa yo serius, sing ngamini yo serius, dan orang yang ngamin, orang yang doa ngerti isinya, kemudian yang ngamin yo ngerti isinya. Waduh, wis sip tenan niku, ya. Sip tenan seperti ini. Rawahu natkan sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim. Sementara begitu, mudah-mudahan ilmu yang kita baca di ilmu yang barokah manfaat, dan tentunya apa yang telah disampaikan oleh para ustadz, para kiai, semuanya jangan ngaji terus kemudian digelitani, ya. Jadi setelah ngaji dibaca ulang, kemudian setelah itu dipahami, kemudian diamalkan dan dihafalkan, ya, Mudah-mudahan jadi ilmu yang barakah manfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhir dengan bacaan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.